Anak adalah segalanya untuk orang tua. Ia terutama bagi seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya untuk sang anak tercinta, apapun yang terjadi, demi kebahagiaan dan keselamatan sang buah hati tercinta. Dan seperti itulah yang kini sedang diperjuangkan oleh Gisela Anastasia untuk buah hati tercintanya, Gempi. Gisela Anastasia pun menyatakan tidak bisa menghadiri panggilan polisi sebagai tersangka dengan alasan menjemput Gempi yang baru pulang dari Bali. Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk lakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif, rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen, juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Boleh dicampur terlalu alat ini. Jadi kalau semua saya cuma bisa berdoa. Apapun dia adalah tujuannya jadi saya. Jadi saya doakan yang terbaik. Cepat selesai. Sekali lagi saya mencoba untuk tidak masuk ke dalam kamar. Kita sebagai orang tua kan, ya, kita bantu doa. Kalau diminta nasihat pasti kita urun rembuk, tapi kalau tidak kan kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang tersakiti kita tidak itulah yang mungkin pada keluarga, mungkin pada persahabatan, mungkin pada persaudaraan adalah bukan menilainya bukan ketika kita sukses, tapi justru ketika kita gagal. Jadi kita bisa lihat sikap orang bagaimana menghadapi sebuah masalah itu ketika dia gagal, bukan ketika kita hebat. Semuanya bisa kita polas. Tapi ketika kita terburuk, disitulah apa? Itulah arti persahabatan, arti keluarga, arti persaudaraan itu ketika kita sedang ada masalah. Itu yang saya bisa. Maka berbeda dengan Gisela Anastasia yang tidak bisa menghadiri panggilan pihak Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka, lain cerita dengan MYD yang menghadiri panggilan Polda Metro Jaya Senin 4 Januari 2021. Dengan memakai kemeja putih, MYD menjalani pemeriksaan belasan jam lamanya hingga larut malam. Dan ketika MYD selesai menjalani pemeriksaan di depan media, MYD meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia serta menyesal telah melakukan perbuatan tidak terpuji.
Balik lagi ya? Balik lagi tuh, balik lagi. Jadi lagi nih bang. Balik lagi tuh ke tempatnya. Baru masuk. Duduk deh, duduk lagi. Duduk lagi tempat yang tadi. Nobu, apa kabar Nobu? Nobu, gimana Nobu pemeriksaannya? Mas Nobu. Dikit Mas Nobu. Gimana pemeriksaannya? Jadi selamat malam semua. Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan dan sebagai warga Indonesia saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Lalu, mengetahui kasus perkembangan video panas Gisela Anastasia yang telah pada tahap pemeriksaan Gisela Anastasia dan MYD sebagai tersangka, lalu seperti apa pelapor menanggapi hal ini? Dan seperti apa juga tanggapan dari Komnas Perempuan akan penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka? Ya, yang pertama saya menanggapi dari sudut pandang hukum ya. Mungkin sebagian teman-teman melihat dari segi pandangan sosial atau perasaan saya tidak mengerti. Tapi dari sudut pandang hukum, langkah yang dilakukan oleh Polri tadi sudah tepat dalam melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang, baik dari penyebar maupun pemeran yang ada di dalam video tersebut. Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini dari dugaan tindak pidana ini terjadi seperti apa? Mungkin kita bisa mendalami dari segi tindak pidananya, yaitu dari culpos delicten, yang arti tindak pidana yang didasarkan pada kekurang hati-hatian tadi seperti itu. Untuk masalah hadir atau tidak hadir itu ada ketentuan hukum acara pidana. Apabila 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka ada upaya kepolisian untuk melakukan jemput paksa terhadap seseorang saksi maupun tersangka. Itu. Apabila perkara yang sudah naik sidik, ya, sudah 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, saya kira dengan ketidakhadiran saudari GA karena adanya suatu hal tertentu seperti itu, sehingga ini yang menjadi catatan bagi GA memberikan keterangan ketidakhadiran itu harus dilengkapi dengan dasar contohnya sakit atau hal lainnya seperti itu. Ini nanti akan dipertimbangkan oleh pihak penyidik. Kalau saya sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pihak kepolisian karena kita menemukan adanya dugaan tindak pidana dan ini merupakan delik pidana murni. Siapapun itu bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, akan tetapi kalau memang ada peristiwa tindak pidana dalam perkara tersebut, orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa tindak pidana juga akan diminta pertanggungjawaban pidana seperti itu. Saya hanya meminta kejujuran daripada yang bersangkutan dan meminta maaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta maaf kepada keluarganya serta kepada masyarakat. Nah, ini gunanya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai seperti itu. Dalam kasus GA, sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami tetap berpendapat bahwa GA adalah korban dari pendistribusian konten yang bersifat pribadi dan dibuat hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi kami berpendapat bahwa fokus kita harus untuk melihat
dan memastikan proses pemindahan itu dilakukan kepada penyebar luas, dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses hukum ini tidak melakukan kriminalisasi kepada korban. Dalam kasus serupa ini, jika kita membaca undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat 1, itu memang dikecualikan orang yang melakukan produksi untuk diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Dan ini yang harus mengikat ketika membaca pasal-pasal berikutnya, bukan dianulir pasal-pasal pengecualian ini karena pasal-pasal lainnya. GA tidak memaksudkan kontennya itu menjadi konsumsi publik. Dia merekam untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Dia menyimpan itu pun untuk kepentingan diri sendiri dan pribadinya. Nah, memang pada saat yang bersamaan kita perlu lihat siapa yang sebetulnya mendistribusi. Nah, si pendistribusi inilah yang sebetulnya melakukan kejahatan sesuai dengan bagaimana pengaturan di dalam undang-undang pornografi itu sendiri.